Bentar, ini belum. Sudah ya? Cek. Cek, masuk nggak? Oke. Baik saudara, ada yang paling penting sebenarnya dari ini semua adalah bagaimana kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah negara yang komunis itu hanya tinggal satu, Republik Rakyat Cina. Lalu Korea Utara, ya, Kuba sudahlah bagaimana itu, ya, Kamboja, Vietnam, ya. Tapi yang berbahaya adalah Republik Rakyat Cina. Dan saudara, ini yang paling penting, karena ini menyangkut betul-betul mungkin keselamatan kita dalam tahun-tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Per tahun 2013, Republik Rakyat Cina, Republik Neokomunis Rakyat Cina itu sudah mencanangkan program yang disebut sebagai One Belt, One Road atau OBOR. Setelah banyak protes dari masyarakat dunia, karena One Belt, One Road itu ada di slide saya, bisa ditampilkan mungkin? Ya, slide yang peta itu, mungkin. Nah, ya. Anda bisa lihat di peta itu kan, tampil sudah ya. Oke, ada yang disebut sebagai the Silk Road. The Silk Road adalah jalan sutra, karena perdagangan yang paling mahal zaman dulu adalah sutra. Tapi sebenarnya yang mengikutinya adalah rempah-rempah. Mengapa Indonesia ini mempunyai makanan yang paling nikmat sedunia menurut survei CNN, yakni rendang? Karena rempah-rempahnya lengkapnya ada di Nusantara dan di Malaysia, di Indonesia dan Malaysia. Nah, bayangkan saudara, itu di Eropa, orang ingin sekali merasakan ada lengkuas, ada jahe, ya kan, ada kunyit dan lain-lainnya. Mereka impor dari India, juga dari Indonesia, gula, kita dulu gula ya. Nah itu perdagangan, the Silk Road. Semuanya kalau kita lihat itu, yang garis merah ada Cina, kemana-mana, kemana? Ke India, ke Asia Tenggara, ke Timur Tengah, Persia, ya, lalu Timur Tengah, Arabia itu, lalu Afrika, Somalia, Mesir, naik sedikit ke Mediterania, lalu ke Eropa. One Belt, One Road, One Belt, One Road, One Belt itu artinya Cina ingin membuat ini lagi, the Silk Road. Tetapi One Belt-nya itu adalah mereka ingin mempersatukan potensi dari, sesama keturunan etnis Tionghoa yang sudah merantau di seluruh dunia ini, disebut sebagai overseas Chinese atau Cina perantauan, ini kan di mana-mana ada. Ya, di beberapa negara. Mereka ingin mempersatukan itu untuk satu kekuatan bisnis. Kemudian One Road seperti ini, jalur yang mengikat. Lalu sesudah 2013 dicanangkan mereka, dikritik orang banyak. Kemudian mereka ganti nama itu menjadi BRI. BRI itu adalah Belt Road Initiative. Tapi intinya sama. Begini saudara ya, di Indonesia dan di mana-mana sebenarnya pada dasarnya ada tiga pihak bermain. Khususnya di Indonesia aja deh. Pertama adalah pihak Yahudi Zionis dan kapitalis tadi kan, ya, blok barat. Lalu blok timur, Rusia sudah tidak ada kekomunisannya, pindah ke Cina. Maka yang kedua adalah neokomunis Cina. Yang ketiga, blok timur tengah yang bukan muslim, yakni Syiah. Atau dalam berbagai versinya, ada yang cukup muslim, yang kan saya sudah sampaikan semua imam fikih mengatakan minimal sesat, paling gawat adalah yang memang kafir ada. Menganggap Ali adalah jemaah Tuhan dan lain-lainnya. Semua aja ada di Indonesia. Indonesia sangat penting bagi persaturan dunia. Di antara dua samudra, di antara dua benua, dengan sumber daya alam yang luar biasa, sudah dikeduk luar biasa. Freeport yang demikian tinggi, gunungnya, bukitnya sekarang menjadi lembah, masih pula tidak mau diserahkan kepada Indonesia, contohnya. Belum lagi nanti gas alam, minyak pasti habis, maka alternatif terdekat adalah gas alam. Di titik-titik di Nusantara ini masih ada. Belum lagi kita lihat ada Laut Cina Selatan, ada Spratly, Laut Cina Selatan itu gas alam, konon katanya cadangan gas alam terbesar dunia. Anda lihat terdekat di situ Filipina. Saya waktu dulu kuliah master kali 2 kali. Di antaranya kami menelaah kasus bahwa Filipina itu mampu
menekan biaya listriknya sangat rendah. Kenapa? Tidak lagi dari batu bara. Mereka reaktor nuklir nggak punya. Tapi dari mana? Dari gas alam, dari gunung berapi. Itu loh. Kita yang paling bagus memang memakai renewable resources, renewable energy. Jadi energi terbarukan. Tapi itu masih jauh. Saya pernah kerja di BUMN, ngurus energi. Masih jauh itu. Apalagi nuklir, nggak punya kita, nggak mungkin punya, nggak boleh. Apa? Matahari, ya oke lah. Apa? Windshield, apa? Dari turbine, wind turbine, dari angin. Nggak banyak di Indonesia yang bisa anginnya besar. Apa? Sebenarnya dulu Jepang sudah pintar, begitu menjajah Indonesia, yang ditanam pertama kali apa? Pohon jarak, sehingga di Surabaya ini ada daerah jarak tuh loh. Itu biodiesel. Terbarukan itu. Tapi ada kekuatan yang tidak ingin Indonesia mandiri secara energi. Pikirlah siapa itu. Saudara, Indonesia dijajah lama, bukan karena penjajah itu betul-betul kuat. Tapi terlalu banyak orang di Indonesia ini yang mau dibayar untuk memakan daging sesama rakyat, meminum darah sesama rakyat. Pengkhianat-pengkhianat itu masih banyak. Orang-orang bayaran yang sudah lupa kepada akhirat. Nah inilah dia. Dan kalau menyinggung masalah ini tadi, Yahudi Zionis tadi, Yahudi Zionis dan Amerika punya program yang namanya disebut sebagai corporatocracy. Kerjasama antara corporates dan autocracies. Perusahaan-perusahaan swasta, kontraktor-kontraktor bisnis dengan oknum-oknum negara. Baik yang di negara aslinya maupun negara sasaran. Nah, One Belt, One Road dan Belt Road Initiative ini, menurut banyak ahli juga begitu. Menawarkan hutang yang konon murah kepada negara-negara yang tidak mungkin berhutang kepada misalnya Bank Dunia, ya dan lain-lainnya itu karena tidak punya apa? Agunan, tidak punya apa? Jaminan yang cukup, ratingnya rendah, adalah kayak rentenir sajalah, entah darat. Kamu bayar dengan apa jaminan saya jaminkan daerah saya, infrastruktur saya. Maka Anda lihat di sepanjang peta itu, sudah banyak itu, negara-negara yang kehilangan infrastrukturnya, daerah-daerah penting, ports, pelabuhan-pelabuhan di situ. Anda lihat apa? Sri Lanka misalnya, Bangladesh, mana lagi? Sampai seberangnya Yaman, Djibouti itu, sudah ada pangkalannya yang dulu dibangun dengan tenaga Cina. Modal orang dari Cina, bahkan pekerja dari Cina, kontraktor Cina, desain Cina, dan lain-lainnya, sampai terus naik ke atas. Anda tahu, di Mediterania, Montenegro itu sudah kehilangan wilayah yang sebagian, karena sudah disita oleh Cina, karena hutangnya tidak dapat dibayar. Dulu caranya corporatocracy adalah menawarkan proyek-proyek kepada negara dunia ketiga, seakan-akan proyek itu dibutuhkan, padahal tidak sebenarnya, belum. Dengan cara memanipulasi angka-angka ekonometri dan lain-lainnya. Sekarang sama. Tapi Anda bisa bayangkan yang melaksanakannya adalah neokomunis yang jelas tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau ada yang berkilah, oh sudah ada, tidak ada komunisme. Dia betul juga. Tidak ada komunisme, yang benar adalah neokomunisme. Itu adalah campuran dari kapitalisme dengan komunis. PKI tidak ada, betul. Tapi pemikirannya dan kader-kadernya kiranya ada. Dan jelas keturunannya ada. Apakah keturunannya ada semuanya tentu begitu? Ya mungkin juga tidak. Tapi yang jelas saudara, masalah ini semua bukan lagi masalah itu, tapi masalah fulus. Negara itu, Republik Rakyat Cina, punya 1,4 miliaran manusia di sana. Mau dikasih makan apa? Karena itu mereka memerlukan untuk menjajah apa? Tibet. Itu negara kaum Buddha. Apa kepentingannya Tibet? Di situ salju. Salju adalah sumber air bersih. Paham ya? Di mana air itu mengalir sampai ke Cina. Yangtze, sungai Yangtze dan lain-lainnya seterusnya. Lalu naik lagi. Negara kaum muslimin, Turkistan Timur, kaum Uighur. Apa? Kaum Uighur. Mereka insya Allah lebih dulu masuk Islam daripada kita itu sebenarnya, katanya begitu.
Karena mereka keturunan Mongol yang Islam. Karena mereka sudah Mongol menjajah Baghdad tadi, kemudian diusir oleh Bani Mamluk, mereka mundur ke daerah luas membentuk negara-negara yang stan-stan itu. Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Tajikistan, Azerbaijan, dan seterusnya itu. Ada apa dengan Turkistan Timur? Itu gas alam, minyak, wilayahnya luas, sehingga mereka ganti namanya menjadi Xinjiang, provinsi barat yang luas. Coba Anda pikir baik-baik, 1,4 miliar manusia sekarang sedang berhadapan dengan India yang 1,2 miliar, memperebutkan apa? Himalaya, Ladakh. Sekarang kapal induknya sudah ke Laut Cina Selatan, datanglah kapal Indo Amerika dengan Australia, dan diiringi dengan Jepang juga dan lain-lainnya. Rasulullah SAW berpesan, di antara perang-perang yang akan terjadi adalah perang Al-Hindi, perang dengan wilayah Hindi, atau di Hindi, atau dengan orang Hindia, lebih kira tafsir wallahu a'lam. Atau kemudian apa? Perang At-Turk, perang dengan keturunan Turk. Turk ini bukan Turki, itu bagian Mongoloid yang penting. Disebutkan di hadisnya adalah dengan mata yang sipit, hidung yang pesek, dengan kulit yang seperti perisai yang digosok. Insya Allah tafsirnya adalah mengkilat putih. Dan itu nanti masih ada lagi masalah Ad-Dukhan, meteor yang jatuh. Masih ada lagi nanti datangnya Ad-Dajjalun dan Dajjal semuanya. Masih ada lagi perang di antara sama Arab, perang di antara para keturunan penguasa Makkah Madinah dan lain-lainnya. Wabil khusus saya tutup dengan yang paling penting Anda ini semuanya belajar Islam yang benar. Paling penting adalah akidah yang benar. Masalah-masalah usul fikih penting, tapi kalau masalah furu'iyah, cabang-cabang fikih, itu jangan terlalu keras. Di antara 4 fikih mazhab ini, masing-masing ada lebih kurang masing-masing. Kalau Anda mampu, lakukanlah muqarrah dan mazahib, perbandingan mazhab. Kalau tidak mampu, ya turuti salah satunya. Tapi jangan lantas menyalahkan yang lain. Di masa-masa gawat seperti sekarang ini, yang paling penting adalah bersatu. Mau bersatu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.